Kalau 5 aspek ini tidak ada salah satu saja, maka hampir bisa dipastikan pengelolaan sampah di kawasan atau di lokasi itu pasti macet. Kita akan membahas tentang aspek-aspek pengelolaan sampah. Yang pertama, aspek regulasi. Aspek regulasi ini tentang dasar, pedoman, dan aturan tentang pengelolaan sampah. Regulasi ini harus bisa disosialisasikan kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Nah, di dalam hal ini harus ada regulator, yaitu kalau kita di Indonesia tentu saja pemerintah Indonesia, yang pemerintah kita mulai dari pusat, kemudian provinsi, lalu kabupaten, dan desa. Nah, sebenarnya yang paling membutuhkan regulasi tentang pengelolaan sampah itu adalah pemerintahan desa, karena pemerintahan desa itu face to face dengan masyarakat yang menimbulkan sampah. Nah, sebagai regulator, pemerintah atau pengelola kawasan itu harus memastikan bahwa regulasi ini bisa dipahami dan dijalankan oleh semua pihak. Oleh karena itu, regulator sebagai pengelola kawasan itu harus menutup semua kesempatan untuk semua pihak bisa melaksanakan regulasi tentang pengelolaan sampah ini. Maka dengan begitu, regulasi pengelolaan sampah atau tata kelola pengelolaan sampah ini bisa dijalankan dengan baik. Di dalam regulasi pengelolaan sampah, kita akan membahas tentang bagaimana sampah itu dikelola mulai dari hulu sampai dengan di hilir. Nah, di dalam pengelolaan sampah itu semuanya akan diatur hak dan kewajiban masyarakat, begitu juga dengan hak dan kewajiban dari regulator itu sendiri. Semua harus memahami regulasi ini supaya bisa menjalankan, dan kalau di negara-negara yang sudah maju di dalam pengelolaan sampahnya, mereka sudah memberlakukan sanksi secara komunal gitu ya, sehingga antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu bisa saling mengedukasi, bisa saling mengingatkan tentang regulasi pengelolaan sampah. Karena kalau ada satu saja di antara mereka yang melanggar pengelolaan sampah, maka semua warga di dalam masyarakat itu akan dikenai sanksi dari regulasi tersebut. Kemudian yang kedua, aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan ini kalau di Indonesia kita bisa bagi menjadi dua, yaitu regulator dan operator. Regulator adalah mereka yang bertugas untuk menegakkan regulasi itu, lalu kemudian operator yaitu mereka yang bekerja di dalam upaya pengelolaan sampah. Nah, ini harus dipisah antara regulator dengan operator. Jangan sampai regulator itu juga berperan sebagai operator. Nah, kalau regulator juga berperan sebagai operator, maka penegakan regulasi terhadap pengelolaan sampah itu tidak akan berjalan, sehingga ya pengelolaan sampahnya tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Sampah akan menjadi masalah yang besar, sehingga masyarakat juga akan terganggu dan kondisi lingkungan akan semakin berat bebannya. Kalau kita merujuk kepada kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah, misalnya TPS 3R atau Bank Sampah atau KSM, itu memang sudah ada kelembagaan di pengelolaan sampah. Ada dua pekerjaan yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola sampah. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi ini sangat penting untuk bisa memberikan perubahan kepada masyarakat, untuk bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat supaya mereka bisa mengubah perilaku, mereka bisa mengubah kebiasaan, dan bisa mengubah cara di dalam mengelola sampah. Nah, proses edukasi ini harus dilakukan
sepanjang masa. Tidak bisa proses edukasi ini dilakukan hanya satu kali saja, lalu kemudian besoknya sudah tidak ada edukasi lagi, atau hanya dilakukan sekali-sekali saja ketika ada program gitu ya. Dan yang bisa kita lihat dengan edukasi yang tidak berkelanjutan seperti itu, maka masyarakat juga tidak bisa terus-menerus di dalam upaya mengelola sampah. Lalu tugas kedua dalam operator pengelola sampah, dalam kelembagaan pengelola sampah, itu adalah mengolah sampah itu sendiri. Jadi ada dua pekerjaan oleh operator pengelola sampah atau kelembagaan pengelolaan sampah. Yang pertama adalah mengedukasi, yang kedua memproses hasil dari edukasi pengelolaan sampah itu. Nah, kalau masyarakat sudah teredukasi dengan baik, maka tentu saja mereka akan memilah sampahnya dengan baik, sehingga sampahnya nanti akan bisa menjadi bahan baku ekonomi dan bisa meningkatkan kuantitas daur ulang. Nah, ketika sampah itu sudah berubah menjadi bahan baku daur ulang, maka di proses selanjutnya pengelola sampah harus mampu mengolah sampah itu sendiri supaya bisa mengubahnya menjadi produk dari bahan baku daur ulang itu sendiri. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek pembiayaan. Nah, aspek pembiayaan ini seringkali dikeluhkan oleh banyak pihak karena kecilnya anggaran pengelolaan sampah di pemerintah. Padahal kalau kita mau kreatif, anggaran pengelolaan sampah itu bisa diperoleh dari manapun. Bisa kita peroleh dari CSR atau company social responsibility, atau dari EPR atau tanggung jawab produsen terhadap sisa sampahnya, sehingga sampah yang ada di masyarakat itu bisa terkelola dengan baik. Pembiayaan itu memang kalau untuk pengelolaan sampah yang ingin sistematis gitu ya, maka memang pembiayaannya harus ada di depan semua, sehingga pengadaan infrastruktur apa segala macam yang dibutuhkan di dalam pengelolaan sampah itu harus ada di depan semua memang. Berbeda dengan pengelolaan sampah yang tanpa infrastruktur, tapi biayanya berjalan terus. Kalau pengadaan infrastruktur itu bisa dilengkapi di depan, maka biayanya hanya akan ada di depan. Kemudian dalam proses selanjutnya, sampah akan bisa menghidupi prosesnya sendiri, gitu ya. Karena sampah yang sudah dipilah dengan baik itu bisa menjadi bahan baku, dan bahan baku itu bisa dijual, bisa dijadikan produk, dan produk itu bisa dijual untuk kemudian dijadikan produk lagi, dan itu akan menghasilkan uang. Uang itu yang kemudian bisa dipakai untuk membiayai pengelolaan sampah yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya aspek teknologi. Nah, aspek teknologi ini tentu saja tadi pembiayaan itu diperlukan untuk memenuhi aspek teknologi di dalam pengelolaan sampah. Nah, aspek teknologi di dalam pengelolaan sampah itu mulai dari yang paling sederhana sebenarnya. Dimulai dari teknologi yang harus ada di tapak rumah tangga. Jadi teknologi di dalam pengelolaan sampah itu bukan hanya ada di tengah saja, atau hanya ada di hilir saja. Teknologi pengelolaan sampah itu sudah mulai harus ada dari tingkat hulu atau dari sumber sampah, gitu ya. Teknologinya apa? Hanya cukup dua saja. Pertama, kita butuh komposter untuk menampung sampah organik di rumah tangga. Yang itu kita bisa tahan sampah rumah tangga di komposter itu selama 30 hari, gitu ya. Dan kalau tidak dijual, sampah yang dihasilkan dari komposter melalui proses composting selama 30 hari itu sudah bisa dipakai sendiri sebenarnya oleh rumah tangga. Tapi kalau untuk kemudian dijual, maka harus ada proses selanjutnya. Sebenarnya sudah banyak pihak yang mengelola sampah organik, tetapi tidak bisa memenuhi unsur dari SNI tersebut karena ada faktor-faktor yang belum dipenuhi. Di antaranya ya proses mulai dari penangkapan sampah di hulunya. Kebanyakan sampah organik yang dikelola itu adalah sampah organik dari perantingan, dari sisa potong pohon atau sisa bersih-bersih lahan yang
kemungkinan besar di situ tidak ada sampah organik dari rumah tangga. Nah, kalau kita membahas sampah organik dari rumah tangga itu sebenarnya bukan sampah sisa perantingan atau sisa potong pohon, tetapi sisa dari dapur, dari sisa makan, dan itulah yang sebenarnya harus dikelola, karena kalau yang itu sampah rumah tangga itu tidak dikelola dengan baik, maka ya kita bisa lihat sendiri sampah dari rumah tangga itu 24 jam saja sudah menghasilkan bau dan lindinya bisa merusak lingkungan gitu ya. Selanjutnya aspek partisipasi masyarakat. Nah, aspek partisipasi masyarakat ini bersambung dari regulasi tadi, kemudian kelembagaan, kemudian teknologi, lalu kemudian pembiayaan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan sampah itu tidak bisa lepas dari proses edukasi yang berkelanjutan oleh pengelola sampah. Maka seperti tadi yang saya sampaikan, tugas dari pengelola sampah, dari lembaga pengelola sampah itu ada dua. Pertama, tugas edukasi yang terus-menerus. Yang kedua, tugas mengolah sampah. Nah, kalau tugas edukasi mengelola sampah kepada masyarakat ini tidak dijalankan dengan baik, maka kita tidak bisa berharap banyak, teman-teman. Tentu saja masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik itu sampahnya ya tercampur dan itu tidak bisa diolah kecuali sedikit saja, ya. Maka partisipasi masyarakat ini sangat diperlukan pekerjaan untuk terus-menerus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka semakin bagus, semakin terlatih dan semakin pintar gitu ya di dalam upaya mengelola sampahnya. Jadi memilah sampah itu bukan hal yang gampang sebenarnya, ya gampang-gampang susah lah. Karena kadang-kadang ada sampah yang basah tapi ada sampah organik, tapi ini harus masuk kemana? Apakah masuk ke sampah yang anorganik atau masuk sampah yang organik? Ada juga sampah yang organik, tapi dia kok kemudian harus dimasukkan ke sampah yang anorganik karena mau didaur ulang gitu ya. Nah, itu membutuhkan pelatihan atau edukasi yang terus-menerus tuh. Yang itu hanya bisa dilakukan oleh kelembagaan pengelolaan sampah yang memang tugasnya dia adalah untuk mengedukasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat itu juga akan tinggi kalau masyarakat bisa mendapatkan insentif begitu ya dari apa yang mereka lakukan. Jadi ketika sampah itu dikelola di rumah tangga, sebenarnya dalam tanda kutip kita sudah mempekerjakan masyarakat untuk memilah sampah. Jadi tidak ada pekerjaan yang numpuk di satu instalasi, yang kemudian di satu instalasi itu dikerjakan oleh mungkin 50-100 orang untuk memilah sampah yang tercampur dari rumah tangga. Kalau kita analogikan, misalnya ada 500 rumah tangga dan di tempat pemilahan sampah itu ada misalnya 500 orang gitu ya. Nah, sampah dari 500 rumah tangga dipilah oleh 500 orang di instalasi pengelolaan sampah itu tidak akan mampu juga. Kenapa? Karena di rumah tangga itu sendiri, satu rumah tangga itu bisa terdiri dari 4 atau 5 orang. Berarti kalau ada 500 rumah tangga dikali 5 orang per rumah tangga, berarti kan ada 2.500 orang yang menghasilkan sampah dari sumber. Lalu kemudian di instalasi pemilahan sampahnya hanya ada 500 orang. Tentu saja tidak akan mampu bisa memilah sampah dari sumber yang dihasilkan atau ditimbulkan oleh 2.500 orang itu. Artinya kalau kita mau konversi dari 2.500 orang melawan 500 orang pemilah sampah, tentu saja hanya ya maksimal 20-25% saja sampah yang bisa didaur ulang gitu ya. Tapi kenyataannya kalau sampah sudah tercampur dari sumbernya, ya barangkali maksimal 20% sampah itu bisa didaur ulang. Sisanya masih masuk ke TPA dan sia-sia, teman-teman. Lalu terakhir, dan ini
sebenarnya aspek bonus, aspek tambahan untuk keberlanjutan di dalam pengelolaan sampah. Jadi di dalam regulasi itu ada 5 aspek sebenarnya. Tadi sudah saya sebutkan dan saya terangkan sedikit, yaitu adalah aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek teknologi, dan aspek partisipasi masyarakat. Nah, ada satu lagi aspek bonus yang kalau tidak ada aspek ini, semuanya juga akan macet gitu ya. Kenapa macet? Karena aspek yang terakhir ini adalah aspek yang bisa menjaga keberlanjutan dari pengelolaan sampah itu. Apa itu aspeknya? Aspek yang terakhir atau aspek bonus ini adalah aspek bisnis. Nah, kalau regulasinya sudah dijalankan dengan baik, kalau kelembagaannya beroperasi dengan baik, kalau pembiayaan di dalam upaya pengelolaan sampah ini terpenuhi dengan baik, kemudian teknologi juga sudah ada semua, lalu masyarakat secara keseluruhan berpartisipasi di dalam pengelolaan sampah ini, maka kuantitas dan kualitas sampah yang bisa didaur ulang itu pasti akan meningkat secara signifikan, gitu ya. Nah, kalau sampah yang sudah bisa diolah untuk didaur ulang itu meningkat secara signifikan, mau tidak mau bisnis harus masuk di dalamnya. Nah, semua aspek ini kalau kita ramu, maka yang tercapai adalah prinsip pengelolaan sampah yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu prinsip sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kalau 6 aspek ini atau kalau 5 aspek ini tidak ada salah satu saja, maka hampir bisa dipastikan pengelolaan sampah di kawasan atau di lokasi itu pasti macet. Teman-teman bisa periksa dengan pengetahuan yang baru saja kita bahas tentang 5 aspek tadi. Di sekitar teman-teman pasti ada instalasi pengelolaan sampah. Nanti dilihat sama teman-teman aspek apa saja yang sudah ada di situ dan aspek apa saja yang tidak ada di situ. Kalau satu saja aspek yang kita bahas tadi tidak ada di dalam instalasi pengelolaan sampah itu, bisa kita pastikan pengelolaan sampahnya akan macet, mangkrak, atau berjalan tetapi sistemnya hanya mengangkut dari rumah teman-teman, mengangkut dari hulu, kemudian dipilah sedikit di tengah di instalasi, lalu kemudian akan lebih banyak dan sangat banyak berakhir di tempat pembuangan sampah atau tempat pemrosesan akhir sampah. Itu saja untuk kali ini. Kita bahas yang lain lagi tentang pengelolaan sampah nanti di kesempatan selanjutnya. Salam sehat. Mereka yang memiliki kompetensi dan memiliki sertifikasi di dalam edukasi pengelolaan sampah, itu mereka yang benar-benar ingin berjuang di dalam pengelolaan sampah. Pernahkah teman-teman melihat poster atau mendengar sosialisasi tentang pengelolaan sampah, tetapi teman-teman masih bingung tentang isi di dalamnya? Ataukah mungkin teman-teman pernah mengikuti pelatihan pengelolaan sampah, tapi teman-teman melihat justru narasumbernya atau pelatihnya itu seolah-olah kelihatan tidak begitu memahami tentang pengelolaan sampah itu sendiri. Edukasi mengelola sampah itu bukan hanya butuh niat baik, gitu ya. Kita paham bahwa semua orang ingin berkontribusi kepada lingkungan dengan niat baiknya
dengan cara mengedukasi pengelolaan sampah. Tapi mengedukasi, sosialisasi, dan pelatihan pengelolaan sampah itu tentu saja seperti bidang-bidang yang lain membutuhkan keahlian, membutuhkan pemahaman yang mendalam, membutuhkan pengalaman yang luas, dan tentu saja metode penyampaian plus metode bagaimana dia mengarahkan masyarakat supaya mengelola sampah dengan baik dan sesuai kaidah lingkungan. Itulah perlunya kita membahas tentang kompetensi personal edukator di dalam pengelolaan sampah, supaya tujuan edukasi pengelolaan sampah bisa tercapai. Edukasi mengelola sampah itu bukan hanya tentang memilah sampah atau membuang sampah pada tempatnya, tapi juga berkaitan dengan regulasi tentang pengelolaan sampah yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan banyak. Kemudian juga tentang teknologi yang ini juga terus berkembang dari waktu ke waktu dan banyak juga teknologi yang bisa dipakai di dalam pengelolaan sampah. Yang terpenting juga adalah pemahaman yang luas tentang sosiologi masyarakat. Karena di dalam pengelolaan sampah itu bukan hanya masalah teknis saja yang kita bahas, tetapi juga masalah merekayasa sosial supaya masyarakat bisa mengubah perilaku, mengubah cara pandang mereka, dan mengubah kebiasaan mereka di dalam mengelola sampah. Kalau edukator salah dalam menyampaikan edukasinya mengenai pengelolaan sampah, bahayanya masyarakat akan skeptis, mereka akan apatis pada pelatihan-pelatihan pengelolaan sampah. Sehingga kalau ada kegiatan pelatihan tentang pengelolaan sampah lagi, masyarakat akan malas datang karena tidak ada perubahan dari kegiatan itu dan mereka melihat kegiatan seperti itu hanya seremonial saja. Kemudian masyarakat akan bingung karena yang disampaikan oleh edukator itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau edukasi pengelolaan sampah itu tidak bisa memberikan kebutuhan dari masyarakat, maka tentu saja program yang akan dibuat di dalam pengelolaan sampah, baik itu dibuat oleh pemerintah, oleh perusahaan, atau oleh komunitas, itu akan gagal total. Nah, kalau sudah gagal edukasi pengelolaan sampahnya, gagal juga program pengelolaan sampahnya, maka masalah sampah juga akan semakin berat. Dan tentu saja dari semua itu, dana yang digunakan untuk semua kegiatan berkaitan dengan edukasi dan program-program pengelolaan sampah itu akan hilang sia-sia. Eman kan? Edukator seperti apa yang baik? Tentu saja edukator yang memiliki pemahaman yang dalam tentang regulasi pengelolaan sampah. Karena regulasi pengelolaan sampah itu sangat banyak. Mulai dari regulasi dari pemerintahan pusat, dari undang-undang, sampai dengan regulasi tingkat kabupaten atau perda, itu sangat banyak. Seorang edukator harus bisa memahami setiap detil-detil di dalam regulasi itu sendiri. Kemudian edukator yang baik adalah mereka yang paham tentang teknologi, yaitu teknologi pengelolaan sampah. Karena teknologi ini begitu banyak. Nah, setiap teknologi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita tidak bisa mengeneralisasi penggunaan teknologi pengelolaan sampah untuk di semua tempat. Karena karakteristik masyarakat juga akan berbeda di semua tempat. Kemudian dia memahami bagaimana merekayasa sosial. Karena seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa pengelolaan sampah itu bukan hanya berkaitan dengan masalah teknis mengolah sampah, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana mengubah cara pandang masyarakat, mengubah kebiasaan mereka, dan mengubah perilaku mereka terhadap pengelolaan sampah. Itu yang paling penting. Karena kalau masyarakat tidak berubah perilakunya, maka program-program pengelolaan sampah itu hanya akan menjadi seremonial belaka. Kemudian selanjutnya, edukator yang baik di dalam pengelolaan sampah, itu dia harus menjadi fasilitator dan juga motivator. Bukan hanya sekedar menyampaikan materi, kemudian setelah selesai menyampaikan materi, dia pulang, dan dia tidak berupaya untuk berinteraksi dengan peserta, lalu kemudian dia tidak berusaha untuk bisa mendalami masalah apa yang ada di tempat dia menyampaikan
edukasi tentang pengelolaan sampah. Nah, seharusnya seorang edukator itu bisa tinggal di satu tempat, live in gitu ya, untuk bisa memahami bagaimana sampah itu di sumbernya, lalu kemudian memahami tentang sosiologi masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Sehingga dia bisa memahami betul bagaimana kemudian nanti merekayasa sosial dalam program pengelolaan sampah. Kompetensi di dalam pengelolaan sampah itu sangat diperlukan. Sehingga siapa saja yang memiliki kompetensi di dalam pengelolaan sampah itu, keahliannya itu harus dilegalkan. Keahliannya harus diakui. Dengan begitu dia bisa kredibel sebagai edukator, lalu kemudian dia memiliki jaminan kualitas bahwa edukasinya itu bisa sampai kepada solusi yang komprehensif di dalam pengelolaan sampah. Dengan edukator yang memiliki kompetensi, dia akan memberikan pelatihan yang komprehensif, yang lengkap, sehingga kemudian mereka yang menjadi peserta di dalam pelatihannya, dia juga akan paham betul. Dia juga pasti ingin menjadi edukator yang baik. Sehingga ketika edukator tadi yang kompeten, dia mengajar kepada pesertanya, pesertanya juga akan kemudian kompeten, maka kompetensi pesertanya juga akan ditingkatkan nanti. Kemudian akan tercipta nanti ekosistem antar edukator-edukator ini. Sehingga antar edukator nanti bisa berkomunikasi, saling bertukar pengalaman satu dengan yang lain. Jadilah bagian dari solusi pengelolaan sampah. Jangan jadi polusinya. Edukator pengelola sampah itu sangat besar tanggung jawabnya. Ke depan, edukator pengelolaan sampah itu sangat dibutuhkan di mana-mana. Bukan hanya di perusahaan, karena selama ini mereka yang tersertifikasi dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan sampah itu hanya ada di perusahaan-perusahaan. Dia dipakai di perusahaan-perusahaan sebagai bagian dari HSE atau Health, Safety, dan Environment di perusahaan, sehingga mereka hanya bekerja di perusahaan itu saja. Tetapi sekarang, edukator pengelolaan sampah itu bukan hanya akan dibutuhkan di perusahaan, tetapi juga akan dibutuhkan di masyarakat. Karena kita tahu bahwa masalah sampah sekarang sudah kian merajalela, dan tentu saja orang yang memiliki kompetensi itu sangat dibutuhkan di dalam edukasi dan mengajak masyarakat untuk bisa mengelola sampah dengan baik. Pada teman-teman yang masih muda dan memiliki passion dalam pengelolaan sampah, memiliki kecintaan pada lingkungan, saya sarankan untuk mencari tempat pelatihan dan sertifikasi edukator pengelolaan sampah. Kepada pemerintah, komunitas, dan perusahaan, cari edukator yang kompeten dan bersertifikasi kredibel di dalam pengelolaan sampah. Sehingga program-program pengelolaan sampah yang akan dilakukan oleh pemerintah atau komunitas maupun oleh perusahaan, itu uangnya tidak sia-sia. Kemudian kepada semuanya, saya mengharap untuk kita bersama-sama mendukung standarisasi profesionalisme di dalam pengelolaan sampah. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mewujudkan profesionalisme di dalam pengelolaan sampah, dan kita bisa bersama-sama melahirkan edukator-edukator yang kompeten, edukator-edukator yang andal, supaya masyarakat juga semakin pandai, dan masyarakat juga memiliki pendamping, mereka memiliki motivator, mereka memiliki fasilitator di dalam upaya mereka mengubah perilaku, mengubah paradigma dan kebiasaan di dalam mengelola sampah. Mereka yang memiliki kompetensi dan memiliki sertifikasi di dalam edukasi pengelolaan sampah, itu mereka yang benar-benar ingin berjuang di dalam pengelolaan sampah. Kita bisa lihat dari waktu ke waktu datang dan perginya teman-teman di dalam pengelolaan sampah. Kita mengenal seseorang yang dulunya paham, yang dulunya getol memberikan edukasi pengelolaan sampah, tetapi lama-kelamaan dia menghilang.
Ya, itu karena itu tadi, seseorang itu tidak bisa dibilang kompeten, tidak bisa dibilang konsisten sepanjang dia masih belum memiliki akta yang legal, dia masih belum memiliki syarat yang legal untuk bisa dikatakan sebagai edukator dan ahli pengelola sampah. Demikian, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat.